Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisena Ufa, mahasiswi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa E2011007 dari Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Baik, kali ini saya akan mereview kembali materi pertemuan pertama yang telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Noraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH di mata kuliah Hukum Pidana. Stafre atau bisa disebut dengan hukum pidana merupakan hukum publik, yakni mengatur hubungan hukum antar individu atau perseorangan dengan negara, atau serangkaian aturan yang berlaku di negara yang berdaulat yang berisikan tentang peraturan yang telah dilanggar serta diperintahkan yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau tidak mematuhinya. Hukum pidana secara objektif ini terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama hukum pidana secara formil dan yang kedua hukum pidana secara material. Hukum pidana secara formil yakni mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila telah diduga terjadinya perbuatan pidana atau hak negara untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggar pidana secara material. Sedangkan hukum pidana secara material yakni mengatur perbuatan pidana yang berisi tentang pelanggaran dan keharusan yang telah diduga melanggar, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana secara material terdiri dari 1. Perbuatan hukum atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan yang ketiga sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan-perbuatan tersebut menyangkut asas legalitas, yakni nullum delictum nolla pena sine previa lege penali. Tidak ada tindak pidana, tidak ada hukum, kecuali adanya undang-undang terlebih dahulu. Jadi maksudnya adalah hukum pidana ini adalah hukum yang berlakunya ke depan dan hukum yang tidak berlaku surut. Sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan, yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Sumber-sumber hukum pidana diantaranya yang pertama KUHP atau WVSNI, yakni di dalamnya terdapat 3 bagian. Buku pertama merupakan bagian umum, buku kedua merupakan bagian kejahatan, dan buku ketiga merupakan bagian pelanggaran. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana tentang Narkotika, korupsi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada memori penjelasan KUHP. Yang keempat ada hukum adat atau hukum pidana tidak tertulis. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yakni untuk mengatur hidup masyarakat, sedangkan secara khusus yakni untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan sanksi cabang lainnya. Yang selanjutnya berlakunya hukum pidana yang pertama menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perbuatan dilakukan, hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu yang pertama tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, dan yang kedua tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Yang selanjutnya larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelumnya terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang ketiga, sanksi pidana merupakan paksaan. Yang kedua yakni menurut tempat atau locus delicti. Yang pertama daratan negara, yang kedua perairan laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, yang ketiga udara di atas wilayah negara, dan berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial pasal 2 KUHP, yang kedua asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP, dan yang ketiga asas perlindungan nasional pasif dalam pasal 4 dan pasal 7, dan yang keempat asas universalitas, dan yang terakhir ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Baik, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, serta terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan materi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.